Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu su'aba idza syi'ta sahla. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi insyaallahu ta'ala wa nahnu minal aminin. Wa amma ulumil Islam al-mutarajjami anha bi'ulumil ahkam fayakfi lisaliki ayya'alima minha ma awradahu Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala fi bidayatil hidayah. Lakinnahu lam yudhkar fiha min ulumiz zakah wa ulumil hajj ma tad'u al-hajatu ilaihi wa qad ahala muridu zalik ala kitabi Ihya'i Ulumuddin wa ma dzakarahu al-faqih al-allamah Abdullah bin Abdurrahman bin Al-Hajj bin Fadhir rahimallahu ta'ala fi kitabi Al-Mukhtasar Al-Latif ma yakfin nasiku fa in ihtaja ila mazidin alaihi falyanzur ila mukhtasarihi al-kabir alladhi syarraha Syekh Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimallahu ta'ala. Adapun segala ilmu Islam yang diterjemahkan daripadanya ilmu Islam dengan ilmu ahkam, yakni ilmu fiqih yang diketahui dengan itu akan hukum berbuat ibadah. Ilmu Islam, jadi ilmu dan Islam. Jadi Islam na ilmi. Yang dimaksud dengan ilmu Islam antara lain adalah ilmu tentang fikih. Ilmu tentang fikih tersebut adalah antara lain berkaitan tentang hukum berbuat ibadah. Tentang hukum berbuat ibadah, memadalah bagi orang yang salik yang menjalani akan jalan tariqah ahli sufi itu bahwa mengetahui daripada ilmu fiqih yang didatangkan akan dia oleh Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala dalam kitab Bidayatul Hidayah. Bagi kitanya yang menjalani jalan tariqat ahli sufi berkaitan tentang hukum fikih wajib terdepu. Ditnatah kadar hukum fikih yang wajib terdepu, yaitu sekedar yang kagepegah oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah. Munyo berdasarkan penyampaian dilikut sekedar gelah fardu ain. Fardu ain tentang ibadah, fardu ain tentang muamalah, fardu ain tentang zakat, fardu ain tentang qisas dan lain-lain. Tetapi bahawa saji hana disebutkan oleh Imam Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah itu daripada ilmu zakat dan ilmu hukum naik haji.
yang dibutuhkan hajatnya itu sempurna. Jadi dalam kitab Bidayatul Hidayah hanya disampaikan persoalan hukum ibadah. Hukum tentang bersuci, hukum tentang najis, sah ibadah, batal ibadah dan lain-lain. Namun hanya disebut dalam kitab Bidayatul Hidayah tentang hukum zakat, baik zakat harta, zakat emas dan perak, zakat harta tambang dan lain-lain, menancit hanya disebutkan hukum haji. Dan sesungguhnya telah diserahkan oleh Imam Ghazali rahimallahu taala akan barang sigaso yang berkehendak mengetahui ilmu tentang persoalan zakat dan ilmu tentang bicara haji ada kitab Ihya Ulumuddin. Andai kata gedanya penuntut ilmu ingin menyempurnakan pengetahuan gedanya tentang zakat, tentang haji, bagi gedanya tak pelajari kitab Ihya Ulumuddin. Komplek, lengkap, persoalan hukum-hukum fikih termasuk hinan najid, hukum-hukum tasawuf dan hukum tauhid. Dan lagi adalah ilmu fikih yang disebutkan akan dia oleh orang yang sangat paham tentang ilmu fikih, makna fikih. Al-Allamah lagi bersangatan alim, kunyah agaknya Syekh Abu Abdillah bin Haji bin Fadhir rahimallahu ta'ala di dalam ringkasan kitabnya atau kitab mukhtasarnya yang kecil, yaitu memadalah bagi orang yang berkehendak berbuat ibadah itu. Maka jikalau ia berkehendak kepada masalah yang lebih di atas demikian, maka lihat olehmu di dalam kitab mukhtasarnya. Hanya adalah penyampaian kepada gedanya bahwa napadi-padi boh kitab yang di dalam kitab tersebut disebutkan hukum-hukum fikih ke sekedar gelah fardu ain. Dan menancitlam sebaiknya bagi syekh gure yang mursyid yang putunya murid itu mengajarkan muridnya yang salik. Makna salik yang tengah getempuh jalan putodro kepada Allah. Apa yang diajarkan oleh syekh yang mursyid yang sedang mendidik muridnya mendekatkan diri kepada Allah akan ilmu tasawuf. Apa itu ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf yaitu ilmu tariqah. Tentang ilmu tariqah tersebut seperti persis yang telah tersebut ilmu tariqah itu di dalam kitab ini. Pemahaman ilmu tariqah. Apa itu ilmu tariqah? Nyo nagejabarkan, nagejelaskan di dalam kitab Sirus Salikin. Atau ingin tatepu makna ilmu tariqah yang sering disebut istilah ilmu tasawuf, najid diuraikan di dalam kitab Mukhtasar Ihya Ulumuddin. Kitab Ihya Ulumuddin yaitu asal kitab ini. Kitab Sirus Salikinnya adalah asal di kitab Ihya Ulumuddin. Redaksi ji dalam bahasa Jawa. Gesyarah
oleh ulama Jawi untuk memudahkan memahami kitab Ihya Ulumuddin. Atau tersebut di dalam kitab Ihya Ulumuddin atau yang tersebut di dalam kitab Arba'in fi Usuluddin tentang masalah asal-asal agama, atau tak pelajari cit legetanyo yang tersebut di dalam kitab Nufhatil Ulhiyah fi Sulukit Tariqatil Mahmudiyah karangan bagi Syekh getanyo Sayyidi Muhammad As-Samani, atau yang tersebut di dalam kitab tasawuf pada bicara persoalan suluk, menempuh perjalanan mendekatkan diri kepada Allah, yang tersebut namanya itu pada akhir kitab ini. Nah, berahile kan? Dan menancitlah memada ilmu tariqah. Ilmu tariqah wajib datupu. Ilmu tasawuf dalam bahasa lain wajib datupu qadarji didna. Agar gelah fardu'in bagi kitanyo orang Islam, umat Nabi Muhammad mengetahui ilmu tasawuf. Yaitu mengamalkan akan barang yang di dalam kitab yang bernama Minhajul Abidin. Tak pelajari, tak baca, tak buat kitab Minhajul Abidin tentang persoalan ilmu tasawuf, kemudian tak amalkan yang gelah kadar wajib bagi kitanya. Sekarang kitab Minhajul Abidin yaitu Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Al-Arif yang sangat mengenal dengan Allah, Maulana Sayyidi Abdul Qadir Al-Aidarus, disebutkan di dalam kitabnya yang bernama Darus Samin. Kitab Darus Samin disebut hinan persoalan ilmu tasawuf di samping ilmu tauhid, fi bayanil muhimmi, pada menjelaskan yang penting, min ulumiddin daripada ilmu agama. Penepegah dalam kitab Darus Samin persoalan ilmu tasawuf yang wajib kita pelajari, walitahsili hadzal qadri, yakni qadra fardil aini ala saliki fi ilmi tariqati, yakfil amalu bi kitabil minhajil abidin, wa tahsili hadzal ilmi laisa min fardil aini. Dan untuk terhasilkan akan sekedar ini, makna ini yakni sekedar fardu'in. Ada orang yang berjalan mengenal Allah dalam tariqah itu, yaitu memadalah ia mengamalkan dengan barang yang di dalam kitab Minhajul Abidin. Dalam kitab Darus Samin gepegah oleh Tunku Al-Aidarus bahawa didna kadar yang wajib tatupu bagi kitanyo yang pelajari ilmu tasawuf, kadar jih adalah lagi yang gepegah dalam kitab Minhajul Abidin yang tak pelajari, tak amalkan, hana tertinggal sedikit pun. Karangan bagi Imam Al-Ghazali rahimallahu ta'ala, kitab Minhajul Abidin yang karangan Imam Ghazali. Dan menghasilkan ilmu ini bukan daripada fardu'in, tapi nepegah li Imam Ghazali adalah fardu kifayah. Dan lagi apabila gekalan oleh sidro syekh yang mursyid
serta muridnya itu akan harta yang lebih daripada sekedar kebutuhannya yang daruri, yang tak dapat tiada daripadanya, maka mengambil oleh guru tersebut akan harta muridnya itu, membelanjakan ia akan harta itu di dalam berbuat kebajikan. Oleh Imam Ghazali ni pegah, bagi sidra gure, syekh, mursyid, wate gedidik murid gopnyan untuk memelajari ilmu tasawuf. Oleh gure, gekalan bak murid na harta yang lebih daripada sekedar keperluan. Keperluan untuk gopnyan, keperluan untuk rumah, keperluan untuk anak dan sanak saudara kerabat yang wajib bertanggung nafkah, lebih daripada kebutuhan sekunder dan primer, kebutuhan yang pokok dan kebutuhan dukungan. Kekalan oleh gure. Lehna moto yang kebutuhkan li murid ditna mewah jih dan kelayakan. Leh kekalan Honda yang layak kepakai li murid. Hati jih kan hanya pakai sama sekali, tapi menurut kebutuhan. Akhzud dunia binasibiha, mengambil dunia, mempergunakan harta sekedar kebutuhan menurut tingkat kehidupan sosial murid daripada guru tersebut. Kekalan orupaji tanah belang galuah tat, harta kala tat, dengan hartanya kalebih daripada keperluan gopnyan, maka oleh guru gaanjurkan kepada murid, wahai murid lun, gata urang yang kakaya yang kalebih harta, infakkanlah hartanya bak jalan kebaikan. Nyan oleh gure diperintahkan. Dan menyuruh oleh syekh itu akan muridnya itu mengkosongkan hatinya daripada berhadap kepada hartanya. Kemudian oleh gure perintah dan gedidik murid bahwa baik terikat hati dengan harta, di mana harta itu Allah yang memberikan, diusaha atau tidak diusaha, maka harta itu hak dan milik Allah, hanya titipan kepada manusia, maka gedanyo kepegah ligure bak murid baik terikat hati dengan harta dan daripada ingat akan harta itu. Yang kaitamong dalam pendidikan ilmu tasawuf. Dan lagi membelanjakan pula syekh itu akan harta muridnya kepada hajat orang ahli sufi yang menjalani akan tarikah itu, supaya selesai hati mereka itu di dalam berbuat ibadah. Kemudian leh gepegah le gure bak murid hartanya tak pakai bak kebajikan dan untuk membantu sesama penuntut ilmu, di mana di sampingnya penuntut ilmu yang membutuhkan belanja, perle kitab, perle pakaian, perle pena, perle kenderaan, perle silop dan berbagai macam kebutuhan penuntut ilmu, oleh gure wate kekalan sidra murid yang kaya geyu bantu. Dan di dalam menjalani akan tariqah ahli sufi itu. Dan supaya jangan membimbangkan hati mereka itu kepada amal yang lain daripada amal tariqah mereka itu. Kemudian oleh gure gedidik murid bahwa
hati bek terbimbang, bek masyghul dengan selain ilmu tasawuf untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perlu kita sampaikan ini bahwa lewat ilmu fikih na tasawuf, lewat ilmu tauhid bihina tasawuf. Jadi diri ilmu fikih di samping menyangkut tentang ibadah, muamalah, hinanna terkandung sangat banyak amalan-amalan tasawuf. Jadi bak kesempatannya gedanya ingin tersampaikan bahwa fikih itu tidak berdiri sendiri, tauhid itu tidak berdiri sendiri. Tapi tauhid terkombinasi dengan tasawuf, fikih terkombinasi dengan tasawuf. Jadi hal lekang tauhid dengan tasawuf dan hal lekang fikih dengan tasawuf. Kemudian dikala gedanya kata pelajari ilmu tasawuf, bek tapurumit. Makna bek tapurumit, bek terbayang gedanyonyo seolah-olah orang yang jak bak jalan yang hanya nging ada danau. Kan benar. Namun nilai-nilai tasawufnya tetap bisa dibawa kemanapun dalam lingkungan. Lingkungan masyarakat pedesaan, lingkungan masyarakat perkotaan, lingkungan masyarakat modern, lingkungan masyarakat global. Gedanya siro pekerja, kantorankah, kontraktorkah, pejabat, pedagang dan sebagainya, nilai-nilai tasawufnya sangat mudah diterapkan. Jadi baik terbayang harus dah pakai baju putih, dah pakai serban, kan hinan pada kanji. Tapi ini lebih kepada akhlak. Akhlak. Akhlak wate kita bekerja, akhlak wate tahu rumah dalam keseharian kita kemudian hati kita terpaut selalu dengan Allah. Jadi baik dihurumit. Jadi bagaimana baik dihurumit itu susah tak ke mana. Jadi nilai-nilai tasawufnya mudah diterapkan. Tatamang rumah tak baca doa, tatibir rumah tak baca doa, tak mata urona zikir, ditibir mata urona zikir, tenggelam mata urona zikir, na doa-doa, na adab-adab. Adab dengan binatang, adab dengan lingkungan, jadi mandum. Itulah nilai-nilai tasawuf yang akan kepurno oleh Imam Ghazali kepada kitanya. Jadi dengan dah baca doa, itulah bahasa lain teringat kepada Allah. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Yang terpaut hati kita dengan Allah. Contoh di antara lain kita mengamalkan tasawuf. Dan sebab menselesaikan ia akan hatinya bagi mereka itu dapat berkat bagi muridnya yang mempunyai harta itu. Jadi dengan selesai hati murid daripada terikat dengan harta, dengan dunia, maka harta murid tersebut na berkat. Karena makna berkat harta, terpakai hartanya pada tempatnya. Harta gedanya terpakai pada tempatnya, itulah berkat. Umur gedanya terpakai pada tempatnya, itulah berkat. Jadi makna syukur, sarfu abadi lima khuliqala, ubina yang kagejuk li Allah kepada gedanya setelah Allah keciptakan, tak pakai mandumnya bak tempat draw.
Nikmat kesehatan bak tempat draw, nikmat harta bak tempat draw, nikmat ilmu bak tempat draw. Pemakna berkat zadul khair keperah dalam kitab Tuhfah, makna berkat adalah mentamah-tamah kebaikan. Ya. Satu kebaikan beranak beribu-ribu kebaikan. Ya, contoh misalnya kitanya napeng sertuh ribe. Sertuh ribe yang tak pakai oleh kitanya katakanlah tak belanja tak pajuhu. Kebaikan yang tak temui hanya beberapa. Teteh berapa? Pertama, kebaikan mengayangkan badan. Yang kedua, setelah kenyang perut, setelah terau perut, na kekuatan. Setelah na kekuatan dengan kekuatan yang tak ibadah. Beribuh. Terau perut, kuat tubuh, tak ibadah. Leboh. Yang tertuh ribe. Nah, setelah sertuh ribeanyan kata pakai kepada draw sebagai kebutuhan primer yang pokok. Kemudian nak lebih harta, tak sumbang hartanya. Katakanlah tak sumbang kepada si draw orang agam. Si draw orang agamnya gecok sertuh ribeanyan, gebelanjakan oleh rian, gebuh minyak Honda, gebuh pulsa api. Kemudian blok kebutuhan yang diperoleh oleh rian untuk uang kerja. Rupaji rumah rakyat na urang pedro, na perumah na anak leh. Nganpeng sertuh ribe yang tak pakai oleh tak infak oleh gedanya kepada sidro orang agam, oleh orang agamnya ngampeng sertuh ribe yang gemitar rezeki. Imana rezeki gaknya rupaji ngampeng modal sertuh ribe itu leher tuh ribe, geblolah ber, geblolah engke dan kebutuhan-kebutuhan lain. Kemudian ngampeng leher tuh ribenya ipajuh le perumo, ipajuh le ane sehat badan, gei badat dan sebagainya. Jadi perkalian hinan ditna kaimana pahala gedenya. Urang agamnya ibadat karena ngemodal sertuh ribe gedenya. Perumoh ganyan ibadat, ane ganyan ja itu kula dai semayang imana. Nyanekun zadul khair, mutamah-tamah kebaikan. Kemudian na lebih rupaji sertuh ribe mak leher tuh ribe gepegat lam ke modal. Imana lam, imana. Itulah zadul khair, mutamah-tamah kebaikan. Sama lagi kita tak pegat masjid. Sini kerami yang tak pegat, yang tak sumbang le kitanya. Sini kerami yang pelengkap sabuh masjid, sempurna sabuh masjid, dipakai 5,000 orang dan mutuntun. Ini makna barakah zadul khair. Nah, itulah investasi euro akhirat, tabungan euro akhirat yang kadang-kadang gedanya tua terpikir truh tingkatnya. Tua. Kan handa peti. Tua. Maka dalam tua nyoke gedanya butuh kepada pengingat. So yang pingat gedanya, Al-Quran, yang pingat gedanya hadis, yang pingat gedanya majelis-majelis ilmu dan majelis-majelis ceramah atau dakwah. Yang kian tukang pingat gedanya. Oleh sebab demikian yang tukang pingat gedanya, maka gedanya hajat tapi orang yang pingat gedanya. Karena kan gedanya tetap nalalo, pasti naduo, Kemudian bagi sidra gure sebaiknya itu bahawa menyuruh memerintahkan akan muridnya itu dengan ikhlas. Ikhlas. Karena Allah Subhanahu wa taala berikhlas. Apa makna ikhlas?
Puput sesuatu perintah karena Allah, meninggalkan suatu larangan karena Allah. Yang mana ikhlas. Surga ijih natanu. Surga nabak dan naboh. Dah tanang surga iman. Munyohana iman, maka surganya hana tanuh bagi kita nyo. Dah bakai surga amalan. Amalan sembahyang, amalan puasa, amalan wajib, amalan sunat, amalan meninggalkan yang haram, amalan meninggalkan yang makruh, yang kenyan bakai surga. Dah boh kai surga ikhlas. Maka apabila gedanya membutuhkan surga, pertama benar tanah, benar iman, yaitu mengerti tauhid secara betul. Kemudian benar tak pula bak kai. Bak tanah yang kaluh na. Lehna tauhid, bak tanah tauhidnya tak pula lah bak kai ibadah. Bak kai ibadahnya ijih jid ke bak ijaloh ngankan bak ijaloh tergantung bak ikhlas. Kadang-kadang katanya cukup jai tak pula bak kai. Tak pula bak kai duha, tak pula bak kai sembahyang rawatib, tak pula bak kai sembahyang sunat rawatib, tak pula kai sedekah, zakat, sedekah sunat dan sebagainya, tapi kadang-kadang hana ibu boh. He, tak pula. Takuh tanoh, tak pupuk. Hana ibu boh. Tak boh je ikhlas. Maka ikhlas adalah bak kai surga. Apabila kita menginginkan surga, maka ikhlas itu adalah disertai di segala perbuatan ibadah yang kita buat. Dan disuruhkan mensucikan akan kainnya daripada yang kotor-kotor. Oleh gure gepurno murib pakaian busuci be'na najih. Bek kenang najih. Bek wate gerah ngan ia menajih. Bek wate gerah pakaian han suci daripada najih. Keban metode tarah pakaian bubutui sesuai dengan syariat. Keban metode yang butui tarah rumah daripada najih sesuai dengan syariat oleh gure gepurno. Lewat dah gepurno, lewat pemahaman ilmu fiqih taharah atau fiqih taharah. Dan menyuruh ia atas mengkekali berbuat sembahyang fardu. Apabila sira murid kamu numpuh jalan tasawuf ilmu tariqah, baik tinggai sembahyang fardu. Kenapa kan? Sembahyang fardunya adalah modal. Sembahyang fardunya fondasi tempat tabina buat sunat, tempat tabina sedekah, tempat tabina amalan-amalan yang lain, karena sembahyang fardunya pokok. Dan oleh guru pun keperintah kepada murid untuk mengkekali membuat segala sunat ratibnya, yaitu sunat yang kawarid kepubut li Rasulullah. Dan menyuruh ia akan muridnya itu memperbanyak segala wirid-wirid dan membanyak segala rawatib-rawatib. Pemakna rawatib, makna apa makna wirid? Sesuatu yang kabiasa dilakukan oleh Rasulullah. Pemakna rawatib, amalan-amalan tertentu sebelum tapubut sembahyang fardu dan setelah tapubut sembahyang fardu. Yang keken dengan rawatib. Sunat rawatib. Mana sunat rawatib? Qabliyah dan ba'diyah. Sembahyang sunat lih tapubut sembahyang rawatib. Dan sembahyang sunat sebelum tapubut sembahyang rawatib.
Pemakna wirid, wiridnya adalah yang kabiasa gepubut li Rasulullah, baik itu buat menyangkut dengan sembahyang sunat, zikir, doa, cara Rasulullah, cara doa Rasulullah, cara khim Rasulullah, dan sebagainya. Ya. Dan sebaiknya bagi syekh yang mursyid itu menyuruh akan muridnya itu memperbanyak zikir Allah, mengingat Allah, yakni dengan menyebutkan lafaz Allah, Allah, Allah. Pajan keun Allah Allahnya pada berdiri dan pada ketika duduk dan pada ketika berbaring, tengah dadang, tengah dadu, tengah daih, dan pada sekalian kelakuan-kelakuan apapun perbuatan yang terpubut oleh gedanya benalah mati Allah Allah. Teman susah, kayaknya susah. Mau hidup ingat Allah, merumpok ingat ada lain, kanyan persoalan. Naruh diingat ke Allahnya. Ya, mencampur pikiran tu, ingat Allah Allah tapi merumpok ingat kebut, malah lebih tajam pada bubut-bubut. Ya. Dengan Allah sabila mati, maka lebih tajam dalam bubut-bubut dan lebih tajam dalam mengingat sesuatu. Ya. Pakon menan. Ya. Karena tak yakini dan tak percaya oleh kita bahwa sumber segala sesuatu yang dari Allah. Ilmu dari Allah, kekuatan dari Allah, kekayaan dari Allah, keselamatan dari Allah, mendung dari Allah. Teman munyo sabi-sabi tak ingat Allah, tentu atanya akan lancar dan baik-baik. Doa untuk peterang hati dan pikiran. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi wa ya tuhallun. Ne peterang ledron akan dadalun. Wa yassirli amri dan ne pemudah ledron akan urusan lun. Wahlul 'uqdatam min lisani dan neploh lidron ya Allah ikatan yang na ba lidah lun agar mudah lun ba pegah ba patam gantung ba Allah. Ya. Maka Allah sangat senang dan suka munyo gedanyo tak kenali dan mengingat gomyan. Ya, kali Allah dalam sebuah hadis kursi kuntu kunzam, kuntu kanzam mukhfiyan, kuntu nalun kali Allah adalah aku itu gudang yang tersembunyi. Kuntu kunzam mukhfiyan, lun gudang yang tersembunyi. Dumpuna ba'lun kali Allah. Kekayaanna ba'lun, ilmina ba'lun, kesehatanna ba'lun, keselamatanna ba'lun, kemakmuranna ba'lun. Wa ahbabtu li an a'rafa. Lun senang bahawa dikenali. Lun paling senang nepegah Allah bituri lun. Oleh sebab lun sangat senang untuk dikenali lun. Fa khalaqtu khalqan. Maka lun cipta di makhluk. Kepa lun cipta makhluk li a'rafani supaya bahawa makhluk yang berituri lun. Nah, berdasarkan hadisnya, pakan Allah cipta makhluk yang cukup jai. Makhluk yang naik laut, makhluk yang naik langit, makhluk yang naik di atas bumi, makhluk yang naik bumi pun, bumi kedua, makhluk yang naik planet-planet. Pakan nak itu rilun kali Allah. Yang tujuan di. Jadi Allah senang dimintai, Allah senang diingatkan. Jadi menan
Nepegah li Allah dalam hadis kursi. Keputuman oleh gure keperintah murid untuk selalu berzikir supaya jangan sunyi daripada mengingat Allah dan menyuruh ia akan muridnya ingat kepada Allah. Jadi agar hati muridnya selalu mengingat Allah. Maka oleh sebab demikian di Aceh dan di nanggro-nanggro Islam berdasarkan tariqah tasawuf Syekh Junaid Al-Baghdadi karena mazhab tasawuf gedanya Syekh Junaid Al-Baghdadi. Mazhab tauhid gedanya Abu Hasan Al-Asy'ari dan Maturidi. Mazhab fiqih gedanya mazhab yang pet Hambali, Maliki, Syafi'i dan Hanafi. Jadi mazhab tasawuf yang diikuti oleh kebanyakan umat Islam di dunia dan diakui oleh ulama-ulama tasawuf adalah Syekh Junaid Al-Baghdadi. Jadi pola atau cara mendidik murid untuk mendekatkan diri kepada Allah tentang ilmu tasawuf, maka nalah suluk, nalah khalwah atau khalut, na zikir-zikir bersama di tempat-tempat tertentu. Maka zikir bersama, khalwah atau khalut, bersunyi-sunyi, atau bukan suluk, bak bulan-bulan puasa, nyan adalah ajang untuk mendidik urang-urang yang ingin mendekatkan diri kepada Allah. Maka waktu bak urang suluknya na pembatasan makanan, baik pajuh makanan yang mendarah agar hati berselalu bersih, menancit bak khalut hanjit pegah haba, selalu guyu muzikir. Karena cukup susah dalam aktivitas biasa. Gedenya tengah dah mekat, tengah dah kerja, tengah dah lakukan aktivitas gedenya, konsentrasi hati gedenya kepada Allah yang susah. Maka gepegatlah khalut, gepegat suluk, gepegat zikir-zikir buat tempat-tempat tertentu, yang nak mudah tak konsentrasi hati kitanya untuk mengingat Allah. Tapi yang lebih hebat adalah gedanya atau urang yang mampu mengingat Allah dalam situasi kondisi apapun kaunya. Yang hebat. Yang mutasawwi. Nyan ohnan na pertanyaan aku. Ya. Yang kan nyan terbayang bak pikiran katanya. Jadi mandungnya na metode butuh kepada yang menunjuki. Jadi pertama ile nyan teringat paken karena terbiasa. Sesuatu yang tidak terbiasa itu susah untuk diingat. Jadi lewat pembiasaan. Umpama pembiasaan rawatib. Setelah sembahyang rawatib dan sebelum sembahyang rawatib dia sering tamu zikir. Dengan sering tamu zikir, maka itu akan terbiasa. Ya, akan terbiasa. Maka lafaz Allahnya menyatu dengan darah gedanya.
Lafaz Allahnya menyatu dengan gapah katanya. Jadi lewat pembiasaan. Yang tergantung kepada kekuatan hati katanya dan kebersihan hati. Dan oleh katanya baik terfikir bahwa dengan selalu mengingat Allahnya, han konsentrasi bak buat lain kan malah lebih tajam pada buat lain. Karena oleh katanya wujud terpisah antara pikiran dengan hati. Nyo hedan, ada pegah kon mangan. Tak bubuk juga menyampaikan mudah, tapi mempraktekkan itu susah. Pemisahan antara pikiran dan hati. Ya, hati beda dengan pikiran. Pikiran kon hati. Jadi ikut kalau dah bahas masalah hati. Hati nafsu kan? Kalau ya. Tergantung kepada martabat nafsu dia. Munyo nafsu dan yang mantang tingkat amarah yang diperintahkan dan kepegah oleh Imam Ghazali la ilaha illallah. Munyo nafsu dan yang tingkat lawamah itu Allah Allah. Kemudian munyo nafsu ka tingkat mutmainnah yang hu. Ya. Tina petunjuk. Jadi nafsu gedenya rata-rata tingkat amarah. Pemana nafsu amarah? Nafsu yang selalu diajak gedenya puput ada yang salah. Di amarah perintah hari. Yang diperintahkan oleh Imam Ghazali memperbanyak membaca kalimat la ilaha illallah. Munyo Allah Allah nyan kadiatihnya law. Nyan lawamah. Nafsu lawamah adalah nafsu yang tidak rela wate manusia ipubu atas salah. Wate manusia ipubu atas salah sabi khili nafsunya. Pakan menan lekah. Pakan menan leron selalu nepubut yang gelarang oleh Allah. Jadi nafsu lawamah adalah nafsu yang menekan kesalahan dan mencaci kesalahan. Menyalahkan dirinya sendiri, itulah nafsu lawamah. Nafsu amarah, ini ipakat ini. Ipakat pubu atas salah, ini nafsu amarah. Nafsu mutmainnah, ini nafsu urang-urang yang istimewa. Nafsu para waliullah. Hebat. Gimana? Ya. 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 Ilmu tasawuf adalah sebuah ilmu yang tak mengerti dengan ilmu tersebut persoalan akhlak dengan Allah dan persoalan akhlak dengan manusia. Nah, berakhlak dengan Allahnya adalah menyangkut tentang hubungan manusia dengan Allah, hablum minallah. Baik persoalan ibadah, ibadah sembahyang, ibadah haji, ibadah zakat dan lain-lain. Kemudian akhlak dengan sesama manusia ditambah inancit dalam bahasa dalam ta'arif yang lain, akhlak dengan alam, akhlak dengan binatang dan sebagainya. Nah,
Maka ilmu tasawuf yang dengan ilmu tersebut tak mengerti dan tak kenali tentang akhlak, menyangkut dengan Allah dan menyangkut dengan manusia, maka hinan akan diajarkan metode ji. Metode mulai daripada pembersihan hati dari penyakit-penyakit hati. Kemudian metode membangkitkan keikhlasan di dalam beribadah. Kiban getanya tak semayang berkhusyuk. Kiban cara semayang berikhlas. Kiban cara tak berpuasa dan berbuat ibadah dan lain-lain. Jadi menyota simpulkan penekanan ilmu tasawuf yang lebih kepada akhlak. Akhlak. Adab. Akhlak, adab. Jadi akhlak adalah tingkah laku. Tingkah laku manusia baik menyangkut dengan Allah, menyangkut dengan manusia, menyangkut dengan alam. Nah, penekanan liha kepada hasanah, akhlak yang hasanah, akhlak yang good. Akhlak yang hasanah yang tak pelajari dalam ilmu tasawufnya adalah sebagai pengganti, dianti akhlak sayiat. Akhlak yang sayiat hanjit dapat mati. Ria, takabur, hubud dunia, yang halepah dapat mati. Jadi dianti, ditekan oleh akhlak yang hasanah. Adapun ilmu fiqih, penekanan lebih kepada sahnya sabuh amalan atau tidak sahnya sabuh amalan. Tata cara beribadah. Maka dalam ilmu fiqih na padi boh maqasid. Na padi boh maqasid. Antara lain mempelajari ilmu tentang ibadah sembahyang, ibadah puasa, ibadah haji, kiban cara ibadah sembahyang yang terpubut besar dengan cara taturi syarat dan rukun ji. Bertaturi punakan mukaddimah ji. Cara berwuduk yang betul, cara bersuci pakaian yang betul. Menancik menyangkut dengan haji. Hajinya wajib, sembahyangnya wajib, puasanya wajib. Dikala kau wujub, gedanya kamu phum. Tatamong dalam persoalan wajib dan wujub. Pemakna wajib, wajib adalah sesuatu yang apabila tak kerjakan diberikan pahala dan apabila tak tinggalkan berdosa. Sembahyang yang wajib ada gedanya. Subuh wajib, golai tamang wate wajib. Ramadan, puasa Ramadan wajib ada gedanya. Haji walaupun golom kaya wajib ada gedanya. Zakat fitrah, zakat harta wajib ada gedanya. Nah, pajan wujub ji. Karena ini nak kata-kata wajib dan wujub. Wajib nyan adalah taklif. Pumana taklif? Begepuperan. Kena ada gedanya. Semayang subuh na wajib ada gedanya kan golai damang wate. Golai damang wate kan? Subuh singo. Luhur singo. Asa singo. Maghrib singo. Nyan wajib ada gedanya. Wujub cih pajan. Wujub artinya kewajiban melaksanakan yang terikat dengan waktu, dengan sebab. Menan kai tibit fajar, kau wujub. Nah, kasiap genanya untuk melaksanakan wajibnya. Golom siap, pakan hana ilmi, murno ilmi. Teman kai tamang wate sembayang, alak kai tamang wate sembayang, wajib murno. Sampai bahasa bawah pendapat, tersisa waktu hanya mencukupi 2 rakaatnya saja, yang lain
wajib tamurno ilmiah semayang subuh. Semayang luhu wajib ada kedanya. Munya wajib murno ilmiah semayang luhu. Kaidah mong wate. Munya kaidah mong wate semayang luhu golom tamurno nyan dosa. Wajib murno untuk melaksanakan luhu yang kaidah mong yan. Pada trip luah wate luhu 2 jam pergunakan. 2 jamnya untuk murno ibadah semayang luhu yang disisakan hanya untuk pubut berboh rakaat luhu. Jadi intinya semayang fikihnya adalah ilmu. Yang dengan ilmu tersebut mengenal tata cara melakukan ibadah. Ahkamul syar'iyyati. Jadi untuk mengetahui segala hukum-hukum syariat. Kemudian ilmu tasawuf, ilmu tauhid. Ilmu tauhid adalah sebuah ilmu untuk mengenal Allah. Dah yang wajib bagi Allah, dah yang mustahil bagi Allah, dah yang harus bagi Allah. Mengenal dah yang wajib bagi Rasulullah, yang mustahil bagi Rasulullah dan dah yang harus bagi Rasulullah. Jadi tentang pengertian ilmu tauhid, ilmu tasawuf dan ilmu fikih nyala redaksi pengertian ji atau definisi ji. Nah, cik yang buh makna ilmu tauhid, ilmu tentang ketuhanan. Jadi benar. Tak kembali lah bab fikih. Zina. Nah haram bagi kita, haram. Judi, nah haram bagi kita, haram. Man golom tamain. Walaupun golom tamain, nyan haram. Tahrim jih pajan. Makna tahrim apa? Itamong wate haram. Judi haram, zina haram, buat yang haram, mandum haram ada kita. Wate jih pajan itamong. Nyekun tahrim. Nah, wate berhadapan gedanya dengan ada harim dan kaitan mong wate nyan ke lahi makna ma yusabu ala tarkih wala wa yuaqabu ala fi'li. Nah, yusabu ala tarkih gebi pahala munyo tinggalkan wa yuaqabu ala fi'li dan gesiksa munyo dapat buat. Munyo taduk-duk meno, nyo hanalom gebi pahala tinggal zina. Hana gebi pahala tinggal judi dan lain-lain. Pajan si gebi pahala wate kaitan mong tahrim. Wate katanya berhadapan dengan adanya. Tengah taduk-duk meno hanalom gebi pahala semayang subuh. Pajan si wate kaitan mong semayang subuh singoh kata pubut wate nyan ke gebi pahala. Nyomunan pertanyaan. Ya. Betul ya muno. Menyawa motokan tarim kan. Payah tarim, menyohana tarim kadang-kadang itu penumpang yang igurgo ramudroi kurku. Ya benar. Pekan karena penumpang ji nah yang puyuhi matang, nah yang puyuhi gurgo, nah yang puyuhi kurku, nah yang puyuhi dedi pernah khelu semawe. Maka setidaknya disupir ke puyuh buat terminal. Ditepuk tangannya terminal. Artinya beribadah atau berzikir di tempat jamaah yang hana mahsurin, yang imam harus membuat pertimbangan. Nah, pertimbangan. Karena kan di masjid
nyo jamaah ji hana mahsurin. Mas tidak sekurang-kurang ji kana zikir atau kana ratib sebagai penunaian atih perintah zikir dan ratib. Walaupun hana le kan, pertimbangan ji karena rame hana mahsurin. Adapun makmumnya ingin melanjutkan, ya silakan hana bupa. Namun dalam kitab I'anatul Talibin kepegah, apabila salat jamaah itu sudah dilaksanakan, yang menjadi pimpinannya adalah imam. Salah sabuh adab daripada sembahyang jamaah adalah selesainya imam, selesai jamaah dan rangkaian-rangkaian daripada sembahyang jamaah. Kepegah dalam kitab I'anah, munyo dengku imam golong habis ke selawat, makruh tak bedah bagi kitanya. Munyo golong selesai selawat. Ku imam golong selesai ke doa. Tak bedah kitanya nyan makruh. Nyan dalam kitab I'anah. Nyan persi yang dalam kitab I'anah sebagai rujukan ji. Teman tu persoalan doa, persoalan hana doa ya persoalan lain. Karena kan masalah khilafiyah. Masalah yang ingin kita pegah adalah masalah apabila na semayang jamaah, na zikir, na doa dan na selawat bak jamaah tersebut, bak jamaahnya makruh bagi makmum getebit atau berpaling munyo imam belum selesai. Yang di dalam kitab I'anah. Yang tadeng bak persoalan na muzikir dan na berdoa. Yang kesetup karena pertimbangan imam nyopayang tat kadang tu na urang jauh kude ya belanja. Oh benar. Jadi hawatan kan. Jadi berpayang kan. Ya. Mengganggu. Mengganggu. Ya. Jadi idza ta'arradal wajibu wal masnun yuqaddamu wajib. Apabila bertentangan antara perbuatan wajib dan perbuatan sunat, yang didahulukan perbuatan wajib. Yang kaidah usul fiqh lagian kan? Nyan menan bawan. Menancit nak kaidah. Idza ta'aradal wajibu wal masnun wa dhaqatil masnun wa dhaqatil waktu yutraku. Wa dhaqatil masnun yutraku. Apabila bertentangan antara perbuatan wajib dan perbuatan sunat dan sempitlah wate perbuatan sunat. Nya yutraku, yukubah atas sunat. Contoh mesti benar. Gedanya kada sembahyang wajib. Wate kara abih. Menyoda pubut atas sunat dengan sebab tak pubut atas sunatnya itu bi wate. Yang kiban. Ieu pubut atas wajib, ieu kubah sunat. Pekan bertentangan antara atas wajib dengan atas sunat. Munyo tak selesai atas sunat itu bi wate. Kebah atas sunat, pubut atas wajib. Dengan sebab kasempit wate. Menanci berudu. Wudu wajib sebelum tak sembahyang karena wudunya adalah syarat daripada sembahyang. Munyo tak sempurna wudu.
Sampai dah baca doa-doa, wate dah sampuh sampai. Dah sampuh sampai belah hunan na doa. Dah sampuh sampai belah wien na doa. Dah sampuh hule na doa. Dah sampuh geliung na doa. Mandum. Nyekhen wuduk batin. Yang menyoda pubu atas sunat-sunatnya. Habis wate semayang. Karena wate jika di penghujung wate. Yang kiban. Jadi inan terpakailah kaidah aghlabiyah usul fiqh punya bertentangan antara ada sunat dengan ada wajib sempit wate nyan giyu kubah ada sunat pubutnya wajib-wajib pedang rah sampai rah muka rah ule rah sampai rah kaki langsung semayang karena menyudah pubut ada sunat habis deboh wate karena ka sempit wate. Jadi sebenarnya yang penting dalam ilmu fikihnya kaedah-kaedah. Jadi dengan kita mengerti sedikit banyak kaedah dan kita pelajari hukum fikihnya mudah. Tentang kaedah fikihnya, kaedah usul fikihnya mudah. Tak deme jino buat toko-toko kitab yang ditulis dalam bahasa Indonesia. Yang oleh gedanya perlu dan mengerti fikih lebih jauh setelah tabut fikih tapi jid dah baca kaedah haji karena duduk persoalan ni kada depan cuma cara tak sapat giban jadi tablo buku-buku kaedah usul fikihnya dah baca-baca karena inan dalam sebuah kaedah terangkum padi-padi boh masalah fikih sehingga dia mudah memahami fikih. Ini kaedah fikih, kaedah usul fikih. Gimana? Jun. Mengingat Allah dengan hati je nak apa. Ya. Walaupun dimanapun, kapanpun. Yang Hanggebi menyebutkan dalam WC. Lebih je. Temannya persoalan je iktingat kan. Iktingat tu yang perlu si butingat yang ke cara butingat benar latihan pakai buka mesti kita tak member apa nak apa polsek kena doa ada member apa doa kalau tu nak kiban doa wate tertembak budi wate tertembak panah na doa kiban doa kalau tu nak kiban yang kan doa tembak ya. Jadi doanya yang kita baca wate tertembak. Jadi buat doanya pertanyaan ji so bergenang. So bergenang ya. Allah. Walakinnallaha rama. Jadi pertanyaan ji walaupun getanyo yang pubut yang beri bekas kenang sasaran Allah. Allah yang tukang pekenang. Maka mengingat Allah yang pekenangnya lebih dianjurkan. Kenyan kebalikan dia. Karena Allah yang pebekas, yang pekenang, hana pekenang Allah,
maka tak ingatlah tukang perkenangan. Ya. Menan ke filosofi ji. Ya. Tajak Allah yang pejak. Dadu Allah yang pedu. Daih Allah yang peih. Yang hana terlepas. Maka filosofi jihinan adalah selalu mengingat yang menggerakkan kedanya. Nah, pekeh dengan tak ingat Allahnya akan dua dan lain hana. Malah lebih diingat. Ya. 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 Yang ku ya. Ya, ya. Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'at fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'malun. Itulah bahas hebatnya Al-Qur'an. Dengan keindahan bahasa Al-Qur'an, maka fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hinan yang disebutkan hanya lafaz jual beli, tidak disebutkan secara beruntun. Si fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' wa dzarut tijarah wa dzarul bahkan bercocok tanam dan sebagainya. Jadi dengan disebut lafaz jual beli, maka segala kegiatan pekerjaan menyangkut dengan mita rezeki itu dikiaskan kepada mita rezeki. Nanti kita begah contoh perbandingan. Pertanian, perkebunan, perkantoran itu disamakan dengan jual beli. Keban yang jual beli giu tinggalkan, maka bertani ya ulang tengah Jumat giu tinggalkan sit. Bekerja kantor giu tinggalkan sit. Wena pekerjaan baik itu menyangkut tentang itamong belanja atau itu hanya sekedar perbuatan adat yang giu tinggalkan mendung. Kayak contoh mesti wala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma. Dan janganlah kamu mengatakan kepada wala tanharhuma, dan jangan kau menghardi, bergertak. Jadi yang disebut kahinan hanya dua, dan bahkan hanya disebut yang lain. Padahal kan pekerjaan yang paling menyakitkan, membunuh. Membunuh kan lebih kejam daripada ken dan gertak urun Tuhan. Jadi hinan itu ada perbandingan. Dit hanjir deket, dit gertak hanjir deket, tak gertak tak hardi mak, apa lagi membunuh, menyepak dan memukul. Nah, menancit baik, pakai lafaz baik yang disebutkan karena baik jual beli itu adalah satu perbuatan yang pernah dilakukan oleh Rasulullah dan yang sunnah Nabi, dan di antara sekian lebut mita rezeki kitanya yang ged antara lain nakeh jual beli yang ged. Maka jual belinya adalah pekerjaan umum yang sering dilakukan oleh manusia. Disebutkan dalam Al-Quran maka selainnya dikiaskan kenan. Ya. Nah, pertanyaan Aduh. Nual memang orang keluar tuna, Pak. Keluar tuna kah? Pak Kapolsek, Pak.
Ha? Anjir. Itu kan real kan ya. Karena sebenarnya punya adab dengan sama manusia. Jangankan adab dengan sesama Islam, adab ngurung kafir bina. Adab urung Islam terhadap urung kafir. Nah, diatur. Adab dengan orang miskin, adab dengan orang kaya. Islam itu mengatur. Kadang orang kafir nah adab sih. Jangankan sesama Islam dengan orang kafir bina. Ya ke persoalan ini adalah persoalan pengamalan tentang syariat. Kembali masing-masing gedanya. Maka kita harus sepakat bahwa syariat Islamnya harus dapudip di rumah gedanya masing-masing. Kembali lagi jamun. Baik terpengaruh oleh budaya, baik terpengaruh oleh praktek-praktek gaya kehidupan urang barat. Maka setidaknya syariat Islamnya bertabumikan di rumah gedanya masing-masing. Jadi dari makna syariat yang paling ubud hingga kepada makna syariat yang paling raya. Cara tambang lamwisi kiban, cara kiban, cara pajuhubu kiban, ya kan syariat. Jadi nyan yang sangat penting. Masih menyangkut dengan akhlak kan. Ya. Ya tergantung Nah yang pengaruh karena yang godaan. Jadi karena gedenya ka khusyuk dan ka yakin, kadang-kadang ya cobaan. Kalau gedenya bertahan atau hana. Tapi yang sering gepegah oleh guru-guru cobaan. Di macam-macam. Di herimun. Yang cobaan. Duri, kadang-kadang terus rimung, kadang-kadang terus hanik darah cukup dari. Tunggu dekat dan meratip tengok siat. Terus lihat hanik darah cukup dari. Macam-macam. Gimana? Munyo dengat, lumpur. Teman munyo dalam keadaan sadar, munyo khawatir atau goresan biasa timbul setelah melihat. Dia khawatirkan tergores. Tersirih hati. Tersirih baru na azmun, cita-cita. Biasa munyo khawatir goresan diawali oleh penampakan ataupun dakalan secara nyata. Ya benar. Jadinya uke pengarang kitab akan disampaikan kepada gedanya kiban cara tamu zikir, membersihkan hati, menghadirkan Allah dalam hati, mengkhusyukkan ibadat, mengkhusyukkan pu yang sedang dilakukan karena Allah dan gepurno kiban cara gedanya ubi ikhlas. Jadinya ilmu-ilmu menyangkut tentang tasawuf agar amalan ibadat yang terpubut oleh gedanya selamat artinya napaga kan. Man walaupun paganya kadang-kadang leh dah pegat releh, yang penting ni cara pegat paga bumo. Teman punya hana doa cara pegat paga yang susah.
Jadi yang boleh dari pulang kitabnya adalah cara tapegat-pegat dan nabahan. Jadi menyok kata tu oh cara pegat baga dan bahan jihda nyoka mudah. Walaupun baganya rusak tiga kan. Ya, mangan. Manan. Ya. Ya. Jadi tentang siro urang yang meninggal bro dalam kuburan atau hana bro dalam kuburan. Nyen na dua penyebab. Penyebab syar'i satu, penyebab faktor alam satu. Penyebab syar'i itu antara lain penghafal Quran dan yang lain-lain tentang urang-urang yang kagak jamin li Allah urangnya dengan sering membaca Quran, dengan sering mulazamah amalan-amalan tertentu, urangnya hana bro lah Quran. Nyan apapun cerita ji, munyo kagak jamin li Allah secara hakikat hambro dalam kuburan, nyan faktor alamiah alam, nyan hana ibi sebab. Yang kedua, faktor alamiah alam. Karena dari sekian le unsur tanah, na salah sabah unsur tanah yang dapat mengawetkan tubuh. Dikala mayitnya na lam unsur tanahnya, mayitnya hambrui. Nya nerat alamiah alam. Mayitnya hambru dengan berada bak posisi unsur tanahnya. Apakah mayitnya god atau mayitnya hana god. Itu pun tidak terlepas daripada kehendak Allah. Awatnya tak kombinasi, mesti Allah berkehendak. Sidro hamba dengan sering membaca Quran dan menghafal Quran, han gepubruk mayitnya ngan unsur tanah ji sebagai pengawet, yang sah. Ya. Maka tentang bro tubuh ngan hana bro tubuh, hinan hanjir kepatokan mayitnya god ngan hana god. Nah, cuman jir kepatokan dengan sejarah kehidupan mayitnya god masa udip, menghafal Quran masa udip. Nah, itu sudah ada patokan. Nah, jadi mayitnya kan penghafal Quran. Tapi mayatnya hantam pernah tinggal semayang. Selalu melakukan perintah. Tapi buruk dalam kuburan. Itu alamiah. Karena yang namanya manusia masuk ke tanah, itu tetap. Akan dimakan oleh ulat. Ini alamiah. Dan gedanya hanji buruk pasangka ke mayatnya. Jadi dikenal dengan orang yang god. Melakukan perintah. Meninggalkan larangan, tapi buruk dalam kuburan, itu alamiah. Nah, alamiah. Dan itu ada dalam hadis. Ya. Adi benar. Ya. Okai pajuh diulat. Kan? Apakah nyanjir ke rahmat bagi mayatnya? Kemudian.
Menyo tentang ketentuan mayit, menyo memang mayitnya meninggai bruk dalam kuburan, rahmat ngan hana rahmat itu tergantung di alam kuburnya. Pakan tak pegah menan hanja kepatokan bruk mayit lang kuburan terbatas merumpok rahmat ngan hana, karena tubuh dia ada dua. Nah, tubuh kasar, nah tubuh halus. Nah, jasad kasar, nah jasad halus. Jasad kasar dan jasad halus, ban dua jasadnya menerima nikmat dan rahmat, mengalami siksaan. Ban dua. Nah, tubuh kasar dengan tubuh halus, ban dua mengalami rahmat dan nikmat, dan ban dua mengalami siksaan dalam kuburan. Hari ban dua. Mati tira urang ibajuh lerimung nampak jasad. Tema ena tu kubuna ci. Na pertanyaan mungkar wa nakir na ci. Kadang-kadang na persoalan yang hanya bisa dilogikakan dengan cara ilmiah, hanya bisa dibandingkan. Aduh, sih Nabi Adam. Hana ayah ngemak kau lahir, kau menan. Walaupun hana mak dan ayah tetap lahir itu kuasa Allah. Maryam melahirkan Aisyah tanpa ada bapa, lahir juga. Menasi persoalan tentang tidak urang ipajuh lirimung atau tubuh yang hancur berkeping-keping, cara tubuhnya mengalami nikmat ataupun merasakan siksa, itu kuasa Allah. Dibicara hakikat, dibenarkan oleh ayat dan hadis. Siapapun yang mati, itu akan ada soal mungkar wa nakir. Akan ada nikmat kuburan dan akan ada siksa kuburan. Nauzubillah subhanahu. Nya lumrah. Hanjir. Jadi bruk tubuh dalam kuburan itu alamiah. Alamiah. Mesti urang god bruk tubuh itu alamiah. Jadi wate bruk tubuhnya hanjir tapugah mainnya hana rahmat. Betul ya. Jadi bruk tubuh hana bruk tubuh hanya kepatokan hana rahmat. Jadi yang perlu hana bruknya, itu ada penyebabnya. Tapi menyobrok itu alamiah. Menyobrok tubuh hana hebat jawab itu alamiah. Tapi yang hana bruknya ada dua. Na faktor alam, na faktor syariat, dan na faktor bandua. Syariat dan faktor alam. Sebagai Fir'aun, faktor ubat, hana bro. Mumi, faktor ubat, hana bro. Kan? Tidak bisa lihat. Itu batin, bukan kharij. Hanya bisa dirasakan, tidak bisa dilihat. Ini kena di bak YouTube kan? Budak siksa kubur, betul ya? Tapi sangkanya ke ada rekayasa. Bahkan
nikmat kuburan, siksa kuburan kan gaib. Gaib. Alam kuburan itu alam gaib. Jadi makna alam gaib, alam yang tidak dapat diindra. Dapat diindra. Handi takalon membaca indra. Tua rasa kamu mada ono. InsyaAllah akan tersambung pada pertemuan yang akan datang. Allahu a'lam bishawab wa ilaihil marja' wa ilaihil masir. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma astawda'nahu kama 'allamtana fardurhu ilaina 'inda ihtiyajina ilaihi wa la tunsina abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. La hadratin nabiyil mustafa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Thumma khususan ila musannifina hadzal kitab وإلى روحي نكواجي محمد ولي بن نكواجي عبد الله حنفي أجمعين. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد يا رب صل عليه وسلم.